3, 4. Bu Dewi ke depan. 4, 5, 6. Nah, kalau 6 harusnya sama nggak? Iya, berarti kalau sama berarti tadi baru saja, Pak. Bu Dewi ke depan, nah gantian, nah. Mengurangi, supaya menguji konsentrasi ya? Nggak usah disebut besar kecilnya? Oke, nggak usah disebut, Bu. Lihat konsentrasi dalam hati. Oke, satu kali lagi Bapak Ibu. Gajah, semut, semut, gajah, semut gajah. Gajah semut. Sekali lagi Bapak Ibu. Semut, gajah, semut, semut, gajah, semut, gajah semut. Udah Ibu Lin? Sekian Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung jawab. Iya, saya baru saja mencerna, ini masih mencerna ya Pak. Karena materinya sudah saya share, berarti Bapak tinggal bisa lihat ya sebenarnya. Tapi boleh ditambah dimatangkan dengan contoh-contoh yang konkret, atau Bapak boleh browsing, silakan. Masih mencerna Bu, Mak. Masih yang nomor belum apa nih? Belum. Ya, oke, untuk mungkin menjawab yang 5 posisi kontrol ya. Oh iya, baik, mangga Pak. Kita sebagai guru, yang pertama sebagai penghukum, yaitu guru ini sebagai identitas kita sebagai guru gagal. Artinya kita tidak bisa mengendalikan diri sendiri. Sebagai guru yang pertama sebagai penghukum. Yang kedua, seringkali kadang kita juga membuat anak itu merasa bersalah. Yang ketiga, ini sebagai guru yang berhasil atau sukses, kita mampu mengontrol diri kita. Yang pertama, kita bertindak sebagai teman. Yang kedua, sebagai pemantau dalam proses pembelajaran. Yang keempat, yang kelima, juga sebagai guru yang berhasil, yaitu sebagai manajer atau pengatur kegiatan pembelajaran. Jadi di sini bukan hanya sebagai penyampai materi, tapi juga sebagai pengontrol dari kegiatan pembelajaran. Gitu. Terus belum Iya tadi nggak kenal nggak apa-apa, sudah bapak ini baju apa ini bapak apa? Iya. Kita di sini kenalan. 6 ya, setelah 6-6-nya terjawab baru nanti videonya bapak itu nonton di situ. Silakan bapak pilih yang mana? Harus ibu-ibu, enggak ya? Karena pilihnya perempuan. Sepakat ya bapak ibu? Iya. Kan tadi ibu sudah sih pilih bapak, berarti gantian. Ini perempuannya banyak banget kalau lagi. Iya Bu. Silakan pak. Yang siap ini ibu kacamata nih. Yang mana nih? Banyak kacamata ya. Banyak, Pak. Pakai baju dinas. Pakai baju dinas banyak pak. Yang depan Ibu Ai. Kayaknya siap mukanya. Bu Ai silakan, sudah ditunjuk oleh Pak Oyin. Bu Ai mau jawab nomor berapa?
Silakan. Sebenarnya udah saya berarti tinggal baca aja ya. Sebenarnya saya cuma kangen suara-suara Bapak Ibu aja. Silakan Bapak Ibu. Wahyu silakan. Ayo Wahyu mau jawab nomor berapa Wahyu? Ya, terima ada Bapak Oyen yang sudah memberikan kepada saya. Saya akan mencoba menjawab ya, pembentukan nomor berapa? Nomor 2, nomor 3 yaitu merumuskan keyakinan kelas. Di sini di dalam apa ya? Tapi sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Aiswarsi dari SMP 3 Cikarang Utara. Nah, di sini di dalam pembentukan keyakinan kelas ya, bahwa kelas itu harus bersifat abstrak ya atau nyata, bahwa di situ misalkan kita gunakan kelasnya untuk yang kelas kurikulum merdeka kelas 7. Nah, di sini saya kemarin itu mengajar di kelas 71 dan 72 ya. Nah, di sini bahwa nyata saya di situ sudah diberikan tugas untuk mengajar IPS sebagai guru penggerak di situ ya, kurikulum penggerak. Nah, nyata, jadi bukan lagi istilahnya apa ya? Itu konkret ya, nyata, bukan lagi abstrak ya, sama anak-anaknya. Kemudian di sini juga kita membawa anak itu bukan untuk menerima pengetahuan dari kita saja, tapi kita menggali dari anak didik tersebut supaya dia itu adalah, karena diharapkan anak itu harus ceria, harus bahagia ya. Jadi tidak dipaksakan untuk menerima materi dari kita, tapi kita harus tahu dulu dari anak tersebut baru kita kembangkan. Jadi sesuai dengan kemampuan dari anak tersebut. Kemudian juga di sini seharusnya di dalam satu kelas itu anak itu tidak banyak. Nah, makanya kami di dalam kelas dibentuklah kelompok-kelompok antara 3 atau 4, tapi sebagian besar adalah 4 ya anggotanya. Kemudian di sini antara kelompok dengan kelompok itu harus mengetahui ya, harus tahu gitu ya, antara kelompok satu dan kelompok yang lainnya, juga nama dari kelompok tersebut ya. Karena setahu saya Ciku 3 lumayan keren kan, dulu MGP saya juga sering di sana ya. Ini bagaimana merumuskan keyakinan kelas. Nah, berarti biasanya kalau ada rumusan keyakinan kelas, Bu Ai tadi kan selalu inginnya apa yang anak datangnya dari anak ya. Berarti bagaimana cara Bu Ai merumuskan keyakinan kelas itu setelah mendengar pendapat atau ide anak, lalu dibagaimanakan prosesnya seperti apa Bu Ai? Bisa dijelaskan Bu Ai di sekolah Bu Ai. Nanti yang lain mungkin ada yang sudah pernah melakukan atau yang menjawab nomor 3 boleh kita sharing di sini. Kebetulan agak menarik sekali untuk salah satu bentuk nyata dari budaya positif adalah yang nomor 3, bagaimana merumuskan keyakinan kelas. Iya, jadi sebelumnya harus diberitahu dulu kepada putra-putri kita, anak-anak didik kita, kalau kita ingin membuat sebuah kesepakatan atau keyakinan kelas, mereka harus tahu dulu keyakinan kelas itu apa. Caranya mereka boleh cari. Kan tadi kalau belajar itu kan tidak harus dulu dari kita ya, karena kita bukan satu-satunya
sumber, tapi paling tidak kita berikan arahan, lalu mereka mencari sendiri. Jadi nanti pada saat kita menyusun itu harus benar-benar mendengar suara mereka, voice mereka, pilihan mereka. Jadi benar-benar dengar dari mereka. Nah, bagaimana proses pada saat di sekolah Bu Ai merumuskan keyakinan kelas tersebut? Bisa berbagi ya Bu Ai ya, untuk Cikarang Utara, Cikutika ya. Silakan Bu Ai. Kalau dalam merumuskan keyakinan di dalam kelas berhubungan dengan materi, ya, misalkan di awal sekarang semester kedua untuk kelas 7 kan tentang sumber daya alam, ya. Nah di situ kita yakinkan bahwa anak itu sudah tahu apa itu dulu pengertian dulu sumber daya alam, kan karena tidak semua tahu ya. Misalkan kita singkat SDA itu apa, nggak tahu. Nah kalau sudah semua tahu, yakin bahwa yang dibahas itu adalah tentang keadaan alam. Nah saya itu kemarin dilakukan kepada anak dalam berkelompok ya, misalkan dalam kelompok itu siapa yang pulang kampung, kemudian siapa yang tidak pulang kampung tapi ada jalan-jalan, kemudian ada juga yang tidak kemana-mana ya, jadi maksudnya libur tidak ada liburannya, dia tidak jalan-jalan. Nah di situ kemudian saya suruh ke depan, nah silahkan kamu utarakan liburan kamu dikaitkan dengan sumber daya alam. Nah di situ setelah dia paparkan, nanti kita masukkan sedikit ilmunya kalau tidak dia tahu. Contohnya misalkan dia jalan-jalan, ada yang kemarin ke Semarang lihat hutan. Nah nanti kita bahas hutan yang misalkan homogen, heterogen itu apa ya. Kemudian atau kita bahas yang masalah sumber daya alam yang diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Itu seperti itu yang saya lakukan kepada anak, sehingga anak itu seakan-akan oh iya saya kemarin jalan-jalan itu ngelihat ini hutan ini, dia masuknya ini, ketemu misalkan bebek, ketemu ini, jadi udah bisa kita nanti masuk di dalam diskusinya, poinnya masuk kepada kelompok mana, apakah masuk kepada tadi adalah renewable resources atau energy resources, ataupun pada yang lainnya, pengelompokan yang lainnya. Jadi mungkin di dalam suatu kelompok itu akan berbeda-beda bahasanya gitu. Itu yang kemarin saya lakukan di awal pertemuan kelas 7. Itu Bu Linda seperti itu. Baik, berarti Bu Ai lebih menekankan kepada materi IPS ya. Nah, kita kembalikan lagi fokus kita bahwa kita akan membuat semacam budaya positif. Budaya di mana budaya, paham ya Bapak Ibu di sini. Budaya itu berarti kebiasaan yang baik yang selalu dilakukan oleh anak pada saat dia mengikuti pembelajaran di sekolah. Nah, kembali lagi, pernah mungkin Bapak Ibu mendengar keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin perkenalkan diri, nama saya Kosa Heri dari SMPN 2 Tambelang. Baik Bapak Ibu sekalian, saya sekedar menambahkan ya, mungkin apa yang saya paparkan nanti ada yang artinya ada belum sempurna, kita sama-sama diskusikan. Keyakinan kelas itu yang pertama adalah, jadi ada kadang-kadang ada salah persepsi, jadi ternyata berbeda antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas atau kesepakatan kelas misalnya ya. Kalau keyakinan kelas itu dia lebih pada hal yang bersifat abstrak, seperti nilai-nilai yang akan kita jadikan budaya di kelas tersebut. Jadi semisal di kelas kita nih ternyata banyak yang hasil dari pengamatan kita nih banyak yang mencontek, maka
kita harus sampaikan ke anak-anak. Jadi ada kayak kelas yang sangat urgent yang kita harus bangun di kelas ini. Misalnya berarti kejujuran gitu. Jadi dia lebih pada kata sifat gitu ya, abstrak, kejujuran. Bukannya misalnya kalau peraturan kan tidak misalnya tidak memberikan contekan, itu peraturan ya. Tapi kalau keyakinannya lebih pada kejujuran itu. Jadi kita berapa sih keyakinan kelas yang mesti kita tanamkan di kelas kita, itu tergantung gitu. Yang saya pernah lakukan gak usah banyak-banyak, artinya dia itu akan berubah-ubah. Misalnya setelah 6 bulan kita ada lagi keyakinan kelas apa yang perlu kita tanamkan di kelas tersebut, budaya positif apa yang kita ingin tanamkan di kelas tersebut. Itu ini bagian untuk pembiasaan anak-anak biar dia dapat menerapkan nilai-nilai untuk pesan tadi yang positif. Pertama yang kita lakukan, kita menyampaikan kepada guru kita apa yang perlu kita kembangkan, nilai-nilai positif di kelas kita. Nanti mereka silakan mengutarakan apa yang urgen yang harus kita prioritaskan dalam hal untuk membangun budaya positif di kelas kita. Nanti kan berpendapat semua. Setelah itu nanti dikaji lagi tuh sampai nanti ya ada diskusi antara kita dengan si murid ini. Yang intinya nanti yang menentukan murid juga ya, nanti muridnya mereka sampai pada titik mereka sepakat kita akan membudayakan sifat ini, misalnya kejujuran, misalnya yang kedua misalnya disiplin, ketiga apa, ada 3. Nah dari situ nanti kita buat lawan dari disiplin apa, lawan dari kejujuran apa. Dia anak benar-benar tahu apa yang mesti dia kembangkan. Dari situ bisa turunannya, bisa ke kesepakatan kelas, aturan kelas dan seterusnya. Dari situ, ya. Dan ini nanti dipantau bersama-sama. Jadi ditulis di kelas itu. Setiap orang menulis sifat apa yang bisa dikembangkan di situ sampai nanti pada pemilihannya proses panjang juga. Saya agak lupa ada proses-prosesnya itu ya, sampai ada membandingkan yang tidak boleh, yang lawan daripada jujur apa, lawan daripada tidak disiplin apa, guru disiplin guru apa, disiplin siswa apa, seterusnya gitu ya. Jadi ada urutan-urutannya. Nanti sampailah pada keyakinan kelas tersebut, dan ini menjadi kesepakatan bersama dan sama-sama kita lakukan di lingkungan kelas tersebut, sehingga bisa jadi satu kelas satu dengan yang lain keyakinan kelasnya berbeda, bisa jadi ya, tergantung dengan situasi dan kondisi di kelas tersebut. Nah, di sini nanti dibarengi dengan kegiatan pembiasaan untuk mendukung keyakinan kelas tersebut. Nanti ada pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan untuk mengarah pada keyakinan kelas tersebut. Itu yang pernah saya lakukan. Mungkin itu bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini tidak cukup, nanti dilengkapi dengan teman-teman yang lain berdiskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham maksud dan tujuan, kemudian arti dari keyakinan kelas itu sendiri itu apa? Saya kira Bapak Ibu mohon maaf, bukannya saya menggurui atau bagaimana, mungkin belum paham. Seperti yang diungkapkan Bu Ai, kalau keyakinan kelas itu disamakan dengan keyakinan dalam kita akan memulai mengajar materi. Sebenarnya nggak salah juga, karena itu keyakinan yang dibuat untuk materi tersebut. Paham saya. Cuman arah dari pembicaraan saya dan Bu Linda untuk menuju ke restitusi pokok bahasan yang akan kita laksanakan pada hari ini. Jadi kita memulai dari keyakinan kelas yang dibuat untuk mewujudkan budaya positif di dalam kelas, di lingkungan kelas dulu. Setelah lingkungan kelas itu sukses, maka akan dikembangkan di lingkungan sekolah. Jadi ibarat kata kita membuat program itu nggak perlu muluk-muluk. Di kelas kita sendiri dulu diwujudkan. Nanti Bapak Ibu guru yang lain, teman-teman kita secara tidak langsung kita nggak mengimbaskan, tapi mereka melihat, oh kelas ini kok beda ya dengan yang lainnya.
kok lebih tertib, budayanya lebih bagus gitu. Jadi keyakinan kelas di sini dibentuk untuk menumbuhkan budaya positif di dalam kelas. Kemudian kalau budaya positif di dalam kelas itu sudah muncul, bisa dikembangkan di sekolah. Intinya kita menitik beratkan pada budaya positif di kelas. Kemudian keyakinan kelas itu sendiri adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di dalam kelas. Jadi intinya kita membuat keyakinan kelas itu untuk membuat mencapai terbentuknya budaya positif terutama di dalam kelas. Hampir mirip dengan kesepakatan kelas, ya hampir mirip. Tetapi kita harus menyebutkan tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Usaiheri ya Pak ya, mohon maaf. Tadi step-stepnya seperti itu kurang lebihnya. Dan untuk lebih mengeksplor nanti silakan bergabung Bapak Ibu guru yang umurnya masih di bawah 5 tahun, silakan nanti ada pendaftaran guru penggerak, di situ akan diulas tuntas. Di sekarang angkatan 10 ya Bu Linda. Yang 10 yang angkatan 8 dan 9 sudah ditutup. Nanti ditunggu kembali angkatan ke 10. Seperti itu. Materinya akan diulas secara detail. Tapi pada hari ini minimal kita sudah nggak asing lagi. Apa sih keyakinan kelas? Kemudian apa sih budaya positif? Tentunya budaya positif itu budaya yang baik-baik. Tapi kita juga harus tahu seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Heri. Jadi ada lawannya. Positif pasti ada lawannya negatif. Contoh, disiplin. Disiplin itu lawannya apa? Sebelum kita membentuk keyakinan kelas. Jadi poin-poinnya saja. Nanti anak kan coba kita akan membuat keyakinan kelas seperti apa. Masuk kelas tepat waktu Bu, pasti ada yang seperti itu. Kemudian tidak boleh terlambat. Kalau terlambat dihukum. Nah, itu kan akibat dari keterlambatan. Jadi di sini sebagai seorang guru di dalam guru penggerak kita diajarkan untuk menekankan budaya positif. Jadi kita melarang di sini melarang adanya hukuman, punishment atau reward. Jadi hukuman itu efeknya apa? Kemudian reward itu efeknya apa? Jadi di mindset kita reward itu bagus loh Bu untuk memotivasi anak. Ternyata nggak selamanya reward itu bagus ya. Jadi nanti anak kebiasaan melakukan sesuatu untuk mendapatkan penghargaan. Itu juga nggak baik untuk kedepannya. Nah, di keyakinan kelas ini dibuat, contoh tadi disiplin ya. Disiplin, disebutkan satu disiplin. Oh berarti datang tepat waktu, tidak terlambat, itu masuknya ke disiplin. Tetap guru sebagai fasilitator, walaupun itu ide dari anak-anak. Seperti itu, contoh satu berarti kita yakini bahwa kelas ini harus disiplin. Satu, keyakinan kelas satu. Ketemu disiplin. Tadi anak kan mengungkapkan satu, Bu tidak boleh terlambat masuk kelas. Bu harus hadir 5 menit sebelum pelajaran dimulai. Berarti itu kan masuknya ke disiplin. Ketemu satu keyakinan kelas bahwa kita tetapkan keyakinan kelas kita hari ini adalah disiplin. Satu. Kemudian yang kedua apa? Nanti ide-ide anak akan muncul. Nah kita hanya mengklasifikasikan nanti masuknya ke yang mana gitu. Sehingga terbentuk keyakinan kelas. Nggak perlu banyak-banyak. 5 sudah cukup. 3, 4 sudah cukup. Itu sudah mewakili dari semuanya. Dan keyakinan kelas itu bisa dirubah kapanpun kita inginkan. Tapi nggak hari ini bikin kemudian besok dirubah, enggak. Ditinjau kembali, ada batas waktunya. Nah, tadi pada poin ketiga yaitu tentang bagaimana merumuskan keyakinan kelas. Tadi sudah disebutkan oleh Bu Ai ya.
Itu cara merumuskannya. Jadi yang pertama seperti tadi, keyakinan kelas harus konkret. Artinya harus nyata. Tidak boleh abstrak, intinya remang-remang, itu nggak boleh. Jadi keyakinan itu dibuat, anak itu tahu, anak itu paham, dan bisa dilakukan bersama-sama. Kiranya itu saja dulu Bu Linda ya, nanti lebih detail dijelaskan. Silakan saya kembalikan ke Bu Linda. Ya, baik, terima kasih Bu Dea atas masukannya. Mungkin itu yang diharapkan dari budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita. Dia benar-benar menjalankan segala sesuatu budaya positif itu dari hatinya, nuraninya, tanpa ada tekanan apapun. Makanya tadi ada istilah posisi kita sebagai guru ada di mana. Itu tadi yang Pak siapa? Oh iya dia jelaskan. Nah itu nanti kaitannya ke sana Bapak Ibu yang kita bahas. Tapi sebelumnya supaya lebih yakin, Bapak Ibu saya share lagi nanti, tonton dulu sedikit cuplikan video dari Kemdikbud tentang budaya positif ya Bapak Ibu. Ini Bu Dea bisa putar di situ nggak? Kalau nggak saya share juga di grup, Bapak Ibu bisa putar sendiri sebentar ya Bapak Ibu. Perkenalkan diri dulu deh biar kita pada kenal lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Siti Nurzana dari SMP 4 Magelang. Nah, mungkin ini yang saya tanyakan, sepengetahuan saya sebelum kenal dengan kurmer ya, yang namanya ini tuh kan awal kita ngajar tuh biasanya hanya kesepakatan dan kontrak belajar. Nah ini ada kata keyakinan kelas, ini kayaknya masih asing buat saya Bu ya, jujur saya. Kemudian tadi pemaparan dari Pak Kuseri dengan Bu Dea sepertinya membingungkan juga. Dari Pak Kuseri kan katanya abstrak, sementara dari Bu Dea itu konkret. Itu sebenarnya mana yang beneran, nanti mohon diluruskan kembali. Kemudian juga tentang keyakinan kelas, apa hubungannya keyakinan kelas dengan peraturan kelas dan peraturan sekolah. Jadi mohon diluruskan lagi, bedanya apa sih dari keyakinan dengan peraturan? Sepertinya tadi Pak Heri untuk peraturan itu runtutan dari keyakinan kelas. Saya masih agak ini Pak Bu, masih agak abu-abu gitu ya. Mohon penjelasannya, terima kasih. Ada ya? Udah ada. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Ini Bu Nurjana. Konsep awalnya kita buat sebuah kesepakatan dengan anak. Itu ya. Sebenarnya larinya ke sana, menerapkan budaya positif. Kesepakatan itu bukan kita geser, berubah menjadi keyakinan kelas, itu sama sebenarnya kesepakatan, karena kan keyakinan kelas dibentuk dari kesepakatan kelas. Kenapa dibuat semacam keyakinan sekolah atau keyakinan kelas? Karena kita mulai dari kelas kita yang kecil dulu. Artinya nilai-nilai universal kebenarannya itu harus benar-benar diyakini seyakin-yakinnya dari hati nurani mereka. Jadi kita jangan bilang ini nomor satu disiplin ya nak, tidak, maksudnya tidak seperti itu Bu. Jadi prosesnya itu gini. Nah, kita ini di kelas ini belajarnya kita gali ya, pada saat kita ngobrol dengan anak, ingin seperti apa. Oh, ingin kalau saya ngobrol santai sama anak, karena biasanya saya tidak muluk-muluk, bahasanya juga tidak tinggi-tinggi, maklum anak kelas 7 ya, kan masih sangat kecil ya. Jadi bahasanya sederhana aja. Inginnya seperti apa? Inginnya kalau masuk itu Bu, apa dia bilangnya? Oke, semua pendapat kalian coba tuliskan satu persatu. 40 anak kalau ada ya nulis ke depan, papan tulis satu-satu, gitu ya Bu ya. Nanti dari pernyataan-pernyataan mereka kita rangkum tadi. Kita kan motivator, fasilitator, memfasilitasi mereka. Mana nih yang masuk ke bagian ini? Nilai-nilai universal mana? Misal contoh kecil, Ibu bisa lihat, sebenarnya bisa lihat di internet itu banyak contoh-contoh keyakinan kelas ya Bu. Tadi jadi nggak usah muluk-muluk bahasanya Bu Nur. Contoh seperti ini, bekerja sama menjaga kebersihan kelas, gitu. Jadi, harus kerjasama ya saat menuliskan kelas. Gitu. Jadi itu salah satu poin nomor 1 kebajikan. Pernyataan universalnya kerjasama. Itu nomor 1. Kalau misalnya mereka udah ada nih bahasanya, Bu kalau piket maunya bareng-bareng, nggak boleh ini gitu kan? Berarti kan ada. Itu kita rangkum seperti contohnya misalnya kalimatnya bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Contoh lain. Saling peduli kan, anak kan terkadang ini jangan sampai nih banyak banget marak bully ya, pembulian ya.
ya sangat marak, bahkan tidak jarang anak kita yang mengalami hal-hal minder lah atau psikisnya kena karena mungkin dibully oleh temannya. Itu juga kita harus benar-benar nih Bu, lebih teliti. Nah itu juga kita kupas juga Bu. Contoh di sini, contoh nih saya lihat dari internet itu saling peduli, menghargai dan membantu sama lain, satu sama lain. Itu juga sebuah keyakinan kelas. Bahasanya sederhana tapi mampu dimengerti dan dicerna oleh dia. Pada saat yang namanya anak, manusia kan tidak selamanya benar ya Bu ya. Kita juga sama. Pada saat dia melanggar itu enak kita membalikannya. Karena pada saat anak melanggar apa yang sudah diyakini, kita tidak membuat anak itu kita hakimi dan membuat anak merasa bersalah. Itu tujuannya. Budaya positif yang diterapkan tidak bertujuan membuat anak merasa bersalah dan tidak juga dendam kepada gurunya. Makanya tadi posisi kita sebagai guru di sini yang paling bagus itu posisi kita sebagai manajer. Sebenarnya sebagai manajer, nanti makanya ibu akan lebih jelas pada saat ibu melihat tayangan video ini ya, lebih enak ya Bu ya, karena kan jujur aja, jangankan Bu Nurjana, saya aja yang sudah menjalankan terkadang awalnya bingung, ini gimana awalnya seperti apa ya, mulainya seperti apa. Nah kesepakatan atau keyakinan kelas ini pertama kali sebelum ke anak kita harus sosialisasi dulu ke guru-guru, rekan kerja dan kepala sekolah biar nyambung. Kalau nggak nyambung mereka nggak akan mau, karena kan nanti menular Bu, artinya ngimbas. Pada saat satu kelas saya kebetulan ngajar di kelas 7 ya, karena memang suruh kepala sekolah penggerak boleh turun di kelas 7. Oke siap, saya emang nggak salah ngajar di mana aja sama ya nggak. Emangnya kalau ngajar di kelas 9 gaji saya jadi 10 juta, di kelas 7 cuma 3 juta ya saya komplain gitu kan. Kan sama sebenarnya ya Bapak Ibu. Makanya suka aneh kalau ada, mohon maaf gitu, kita sebagai pendidik nawar-nawar gitu ya. Oh saya maunya di kelas ini, saya maunya di kelas ini. Itu mohon maaf gitu kalau menurut saya kurang etis lah ya kita berkata. Kalau kita ditegaskan memang kepala sekolah menunjuk, berarti kita dipercaya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari SMP 1 Cikarang Barat. Ya, menurut saya mungkin penghukum karena apa? Kita melihat anak yang mungkin kita sedang memberikan materi, anak itu tidak fokus mendengarkan, bercanda, dan mungkin seperti hukumannya ya, coba kamu ke depan, coba apa yang tadi Ibu jelaskan, bisa nggak kamu jelaskan? Ya, pertanyaan. Jadi menghukumnya diberikan sebuah pertanyaan. Dan juga mungkin yang suka sering saya lakukan juga, kalau kita memberikan PR, ya PR itu ada beberapa soal, ada soal yang tidak dikerjakan. Mengapa sih tidak dikerjakan? Lupa Bu. Kan anak jawabannya selalu lupa. Lupa Bu, buku saya ketinggalan Bu, bukunya sudah habis Bu. Itu banyak alasan seperti itu ya. Tapi yang suka saya lakukan ya, coba ambil bukunya, kamu ke depan. Sekarang kalian Ibu kasih posisi singgasana raja. Saya beri duduk tuh di depan kelas. Dia kerjakan, Ibu beri waktu 20 menit. Ada yang 20 menit selesai, ada yang tidak selesai. Yang selesai dilihat sebenarnya jawabannya benar atau tidak ya. Tidak kita lihat, karena sudah dia mengerjakan, ya silahkan duduk. Dan yang tidak selesai mengerjakan, udah 20 menit, tetap aja saya beri waktu 5 menit lagi, nggak selesai, ya nanti kamu selesaikan di rumah. Tetap setelah itu mah ikut belajar seperti teman-temannya. Mungkin itu saya juga mungkin salah atau tidak salahnya saya tidak mengerti ya. Apakah yang saya lakukan itu benar dan tidak benar juga saya, karena menghukum itu tujuannya sih agar anak itu disiplin. Karena
sudah membuat kesepakatan seperti yang tadi ya, kesepakatan kelas, bahwa kalau kalian tidak mengerjakan tugas atau datang terlambat dan segala macamnya, ada hukumannya. Jadi saya hukumannya seperti itu yang saya lakukan. Ya mungkin saya juga minta masukannya dari teman-teman, apa yang saya lakukan, apakah itu sudah atau ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya. Ya, saya di sini saja ya, karena sambil mengoperasikan, tapi sebenarnya sudah dibagi. Untuk penjelasan Bu Linda tadi, tadi Bu Linda lupa ya Bu ya, bujukan moral sama apa gitu ya. Dilema etika Bu, dilema etika dan bujukan moral. Kalau dilema etika itu benar melawan benar, artinya udah benar tapi dilema gitu. Kemudian kalau bujukan moral tadi benar lawan salah gitu. Tapi nggak usah dijelaskan di sini, nanti aja to be continue di bawahnya ada untuk pelajaran untuk materi itu bisa diikuti di dalam guru penggerak, banyak materinya. Jadi kalau kita saja 6 bulan ya, apalagi ini cuma 1 hari, kita ambil satu materi saja yang mungkin berkenaan, titik fokusnya langsung ke anak, masalah anak ya. Restitusi, apa itu restitusi? Ya, langsung saja. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini kata Gosen, bukan kata saya, ya. Jadi saya mencuplik dari Gosen. Seperti tadi sudah dijelaskan, sebenarnya nggak perlu saya jelaskan lagi Bu, karena tadi restitusi sudah masuk ke Bu Linda dan ke video tadi, ya. Kalau memang belum jelas, belum paham, nanti bisa bertanya, kita sama-sama belajar. Sebenarnya saya sama Bu Linda, kita buka sedikit ya Pak Heri juga ya. Kita menjadi guru penggerak itu nggak dijelaskan semuanya secara langsung, enggak. Kita belajar mandiri. Kemudian ada fasilitator yang memfasilitasi, ada pendampingnya lagi PP. Nah, di situ terkadang kita nanya juga, sebenarnya jawaban kita itu nggak salah, karena kita itu mengajar di lingkungan yang berbeda. Lingkungan saya beda dengan lingkungan Bu Linda mengajar, beda dengan lingkungan Bapak Ibu mengajar. Tapi minimal dengan berbekal materi atau teori, kita bisa mempraktekkan, walaupun biasanya teori itu tak seindah prakteknya, betul nggak? Prosesnya juga beda gitu. Banyak yang mengatakan teori itu nggak sama Bu Dea dengan prakteknya. Memang iya, gitu. Tergantung dari lingkungan kita mengajar. Nah, di sini kita kenal segitiga restitusi, seperti tadi yang dijelaskan oleh video yang kita tayangkan. Jadi kita merestitusi anak itu sebenarnya ada tahapan-tahapan. Tetapi tidak semua masalah itu ketika tahapan ini harus terlaksana, enggak. Ketika kita sudah memvalidasi anak, kemudian anak itu sudah menyadari kesalahannya, anak itu sudah paham tentang keyakinan kelas, bahwa saya melanggar keyakinan kelas seperti ini, saya harus memperbaiki. Kita nggak perlu melakukan tiga-tiganya. Jadi ada 3 tahap tadi kan ya. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Kita validasi dulu. Seperti kata-kata tadi. Kalau di video, jadi ada beberapa kata-kata ya yang mungkin untuk memvalidasi anak itu, seperti contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu memvalidasi masalah. Jadi nanti ada step-stepnya Bu Linda ya. Di sini tidak di-share. Jadi nanti materi restitusi ada PDF-nya, nanti
kita share, boleh di-share sekarang Bu Linda? Iya, di-share nanti ya. Jadi ada beberapa tahapan, ada kata-kata yang itu, oh ini validasi, berarti kita sedang memvalidasi masalah. Kemudian menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas, difokuskan identitasnya, kemudian setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, distabilkan dulu. Yang tadi emosinya meninggi, bisa lama-kelamaan menurun, sehingga sadar, oh bahwa saya itu melakukan kesalahan Bu, saya akan memperbaikinya. Dan tadi menanyakan keyakinan kelasnya, kita tanyakan keyakinannya, yakin kamu salah, yakin kamu akan memperbaiki. Jadi ketika seorang anak itu melakukan kesalahan, anak itu tentunya emosi, kita jangan ikut emosi. Kalau dulu saya iya, apalagi sifat saya agak keras ya, mungkin anak aja suara saya juga kenceng. Kalau ada lihat, kamu ngapain gitu, udah takut. Kamu ngapain? Padahal saya, walaupun saya sikapnya keras, alhamdulillah saya nggak pernah nendang anak, belum pernah, jangan sampai ya nendang anak. Kalau suara bentak-bentak mah iya, suara bentak-bentak iya, kalau nyubit mah iya, gitu. Tapi kalau untuk mukul sampai gaplok anak yang ini, insya Allah saya belum. Tapi jangan sampai ya Pak ya, Bu Linda, saya belum pernah nampar ya. Jadi kalau marah-marah mah iya, nyetrap anak, nyuruh lari anak iya, push up iya, kemudian suruh anak squat jump iya. Itu cara menghukum saya seperti itu, memang benar dulunya. Anak berantem, emosi, saya ikut emosi karena situasinya juga panas. Sebelum mendapatkan pelajaran tentang restitusi dan sistem stop dalam menghadapi masalah. Kemudian untuk segitiga restitusi, ini kita melihat masalahnya dulu, nggak semuanya ini harus dijalankan, enggak. Kalau sudah kiranya cukup, anak sudah paham, masalah itu sudah selesai, ya sudah. Jadi kita jadi operator ini. Enggak sih. Ya, kita geser ya. Mau simulasi. Oh enggak, ininya aja, bluetoothnya aja gitu ya.
Apakah agar apa? Bisa menambah angka kredit, menambah poin. Karena banyak teman-teman yang notabene ketika pengajuan untuk kenaikan pangkat itu kekurangan sertifikat. Terus gimana caranya? Udahlah. Karena untuk melaksanakan kegiatan pengembangan diri di luar itu kan kadang-kadang nggak mau. Udahlah, diambilkan dari kegiatan yang biasa aja. Yaudah, Pak, nggak masalah. Gimana tapi dinas mau nggak tanda tangan? Nah, dinas sebenarnya tutup mata juga. Ya, dinas tutup mata juga. Ya, mungkin Bismillah. Ya. Bagaimana dengan tim penilai angka kredit? Tim penilai angka kredit kenaikan pangkat sebenarnya tutup mata juga. Kenapa? Membantu Bapak Ibu guru biar punya sertifikat pengembangan diri. Tetapi beberapa tahun kemarin ya ini kita sudah koreksi. Ada temuan masalahnya. Di mana? Nah, teman-teman ini dari tingkat atasan kita, bisa dari provinsi. Yang dari 4A, dari 4B ke 4C dan sebagainya kan yang dari sana. Kalau ini ada sertifikat dan GMP. Ya, untuk pembahasan dari kelompok 1 mungkin Bapak Ibu bisa melihat pertanyaannya sama kasusnya dulu di kelompok 1. Kalau dari sini langkah-langkah yang dilakukan oleh Ibu Santi sebagai berikut. Karena pertanyaan pertama itu adalah pertanyaannya, langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh Ibu Santi? Pertama, Ibu Santi melakukan 3 langkah. Langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitasnya dari mana? Kelompok kita melihat bahwa Ibu Santi menanyakan apakah mereka sudah bersedia memperbaiki permasalahan yang terjadi. Kemudian kedua, langkah validasi tindakan yang salah. Di sini bisa dilihat dari siswa ingin meminta maaf dan Ibu Santi mendukung serta menanyakan apa yang mereka lakukan untuk menggantikan rasa hormat yang dirasakan oleh Ibu Eni. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di sini dilihat dari mereka mengusulkan dan mendiskusikan penerapan keyakinan kelas, kemudian saling menghormati dengan mengusulkan Ibu Eni sebagai pengganti Ibu Santi kepada Pak Hasan. Jadi anak-anak ini ada 2 hal yang dia lakukan. Pertama adalah kembali lagi penerapan kepada keyakinan kelas. Kemudian yang kedua adalah ingin mengirimkan email atau memberitahukan kepada Pak Hasan bahwa ketika nanti suatu saat Bu Santi tidak masuk, maka penggantinya lagi adalah Ibu Eni, seperti itu. Dan yang kedua pertanyaan, menurut Anda apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Dari kelompok kami berpendapat bahwa sudah sesuai, karena pertama mereka mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok itu untuk menentukan keputusan apa yang mereka akan ambil. Mereka melakukan diskusi kelompok. Kemudian yang kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni dan Pak Hasan mengenai permintaan maaf dan juga permintaan bahwa mengusulkan bahwa ketika nanti Ibu Susanti tidak bisa mengajar, yang akan menggantikan adalah Ibu Eni, seperti itu. Ketiga, dalam kasus di atas, posisi apa yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menenangkan Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Pertama, Ibu Eni sebagai manajer dalam kelas tersebut salah satunya dengan melakukan tindakan melaporkan siswa atau Vivi atau Natali kepada wali kelas mereka yang bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, Bu Susanti memberikan tindakan sesuai dengan keyakinan kelas, jadi kembali lagi kepada keyakinan kelas yang sudah disepakati. Pertanyaan selanjutnya, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh oleh Ibu Santi? Jawaban kelompok kami adalah Pak Hasan sebagai kepala sekolah mendukung tindakan Bu Santi dalam menyikapi masalah yang terjadi dalam kelas tersebut dan menjadi fasilitator jika kasus tersebut belum dapat ditangani.
Mungkin itu dari kelompok 1 dalam menjawab pertanyaan. Biar konsen Bapak Ibu, kalau saya salah kan Bapak Ibu mengingatkan, berarti masih konsen seperti itu. Terima kasih Pak, kelompok rumah dari sebut Pak. Terima kasih Pak. Kalau untuk kelompok 5 nanti dibentuk kembali ya Pak ya. Sebenarnya kelompok 2 udah nggak ada komen lagi Bu. Komen yang terus ada Pak. No komen. Terus komennya apa Pak Narawi? Daripada senior yang komen, Pak, bukan komen aja Pak. Tuh, menilai ya udah bagus. Kalau seandainya Bapak jadi Ibu Santi gimana dalam kasus ini? Dibaca ya. Kasusnya kan tadi nggak di BBM. Iya, saya baca kasus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bu Ella dari Latak Cibiran. Pak, tadi yang itu pertanyaan nomor 3 apa ya? Apa ya? Yang Nomor 3. yang ngirim email apa ya? Ngirim email nomor berapa, Pak? Ngirim email itu ada di nomor 4. Nah, iya, nah. Kan masa iya, padahal satu sekolah, tapi kenapa harus ngirim email? Iya, nah, kenapa ya? Jika ada dalam kasus 3 Email aja gitu ya. Kayaknya tadi Bapak menjawab yang nomor 2. Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natalis sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Tadi Bapak menjawab, ya sudah sesuai. ya. Karena mereka mempunyai inisiatif untuk ngirim email, iya itu kan. Tapi kenapa Bapak setuju padahal ngirim email kan sebetulnya tinggal ngomong langsung, kenapa harus email ya gitu loh Pak? Apakah anak itu sudah sangat lincah dengan teknologi sehingga minta maaf itu pakai email nggak datang langsung kayak gitu Pak? Ada yang mau membantu menjawab? Mungkin kelompoknya. Ya, kalau tanggapan dari saya, kenapa email? Sebenarnya ini ada kaitan dengan undangan untuk melakukan diskusi. Jadi ketika ada email, mungkin anak-anak kan karena gimana ya caranya berpikir inisiatif bahwa ini biar kelihatan undangannya resmi gitu, biar mereka juga menggunakan teknologi, jadi mereka mengundang dengan email. Mungkin ketika mereka mengundang, Bu, besok kita mau ada acara ini, datang ya. Gitu. Secara verbal atau apa kan buktinya tidak ada. Mungkin ini juga bisa dilakukan dengan email. Apakah bisa dilakukan dengan lain? Bisa. WA mungkin bisa. Ya kan dengan kalau misalnya undangan dengan langsung bicara langsung kan mungkin buktinya tidak ada, atau misalnya kegiatan fisiknya tidak, tapi dengan email atau dengan WhatsApp, tapi kita di sini fokus ke email bisa, karena di situ juga bisa menjadi pengingat seperti itu. Jadi memang tujuannya bukan hanya meminta maaf, tapi juga mencari solusi ke depannya agar perbuatan mereka seperti mereka itu tidak terulang kembali. Itu. Iya, seperti itu. mungkin Ella mempunyai langkah yang masukan atau solusi yang lebih baik lagi selain email. Kalau misalnya pengalaman selama 2 tahun saya di Sakta, Ya sama kayak Bu Eni ya. iya benar. Kan sebetulnya Nadia dan siapa tadi? Vivi dan Natali kan biasa itu kan godain ya, tadi kan jatuhnya godain guru baru, terus guru barunya tersinggung, lapor ke Kepsek. Tidak mengerjakan tugas. Tapi kan melaporkan. Melaporkan Vivi dan Nadia, ya melaporkan ke Kepsek bahwa Natali dan Vivi tidak mengerjakan tugas saat pembelajarannya.
perjanjian, tapi mungkin ini perjanjiannya karena udah melek teknologi jadi pakai email gitu. Tapi kalau di situ mending langsung aja tanda tangan surat perjanjian di atas materai. Gitu. Kalau pengalaman saya, mungkin ada bapak ibu yang pengalamannya. Jadi saya menambahkan ini mungkin masalahnya adalah si siswa ini tidak menghormati guru pengganti. Gitu. Nah, jadi yang dilanggar itu keyakinannya adalah saling menghormati dari tadi dan menghargai. Jadi siswa ini sebenarnya sudah dipanggil sama Bu Santi wali kelasnya, guru yang digantikan, dan ditawarkan kepada anak, bagaimana solusi dari kamu? Jadi bukan solusi dari wali kelas. Nah, ya. Mereka mengusulkan ke kelas, diskusi dengan kelas. Mereka mengusulkan dua, jadi Membuat keyakinan dari mengirimkan email. ya mengusulkan iya ya itu remang-remang ya. Remang-remang itu. Remang-remang diganti. Untuk menyelesaikan masalah itu, rasa tidak hormat mereka kepada Bu Eni, mereka memberitahukan kepada Bu Santi akan mengirim email kepada kepala sekolah untuk meminta maafnya itu. Bila lain waktu tidak ada guru matematika, maka mereka mengusulkan Bu Eni lagi sebagai pengganti. Itu solusi dari siswa, bukan dari wali. Terima kasih. Sebenarnya kalau kesepakatan atau penerapan keyakinan kelas kan sudah dibuat dari awal. Kenapa didiskusikan lagi? Berarti mereka ingin menambahkan dong gitu. Yang kedua, mereka akan mengusulkan mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Jadi maksudnya di sini adalah setelah mereka berdiskusi tentang keyakinan kelas, maka mereka mengirim email. Yang dikirim email itu bukan undangan, tetapi keyakinan kelas yang sudah dibuat mereka bersama. Jadi kalau mereka menyusun kembali keyakinan kelas setelah terjadi situasi seperti itu, ya nggak bisa, harus merujuk keyakinan kelas yang pertama atau sebelumnya. Jadi nggak boleh malah bikin baru setelah kasus, gitu ya. Jadi di sini tugas yang pertama dari laporan Ibu Eni, Bu Santi harus merestitusi kedua anak tersebut. Intinya seperti itu ya, Bapak Ibu ya, paham? Jadi kesimpulan saya seperti itu. Nggak ada yang salah, jawabannya nggak ada yang salah. Semuanya itu karena namanya pendapat mah macam-macam. Tapi pada intinya, saya yakin pendapatnya kelompok 1 Pak Divi pasti merujuk ke arah restitusi. Cuman beliau mengundang terlebih dahulu, gitu ya, Pak Divi ya, seperti itu ya mungkin ya. Jadi intinya nanti kalau diselesaikan Bu Eni juga nggak apa-apa. Kemudian yang kasus ketiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Posisi Bu Eni sebagai guru pengganti boleh merestitusi mereka, boleh, dan memberitahukan ke wali kelas bahwa kemarin saya menggantikan pelajaran Ibu, ada masalah ini loh, bolehkah saya memanggil kedua anak tersebut? Saya ingin restitusi terhadap mereka dan Ibu boleh juga ikut serta, seperti itu boleh. Kemudian jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Nah, Pak Hasan itu adalah kepala sekolah. Langkah yang ditempuh Ibu Santi kan memanggil kedua anak tersebut, kemudian merestitusi. Jadi intinya masalah itu nggak akan nyampe ke kepala sekolah. Ya kepala sekolah karena
anak buahnya, ibaratnya guru atau wali kelasnya sudah menyelesaikan, ya sudah. Kecuali bapak ibu guru yang di bawahnya tidak bisa menyelesaikan, maka Ibu Santi melaporkan ke Pak Hasan kan. Nah, Pak Hasan sebagai kepala sekolah bagaimana? Yang merestitusi sama. Ya, sebenarnya sekali lagi jawaban dari kelompok 1, saya tidak mengatakan atau dengan budaya salah, tidak. Di sini kesepakatan yang tadi diskusi kelompok 1 yaitu yang seperti itu. Kalau memang punya pendapat lain nggak masalah juga. Kan tadi pada saat kita melakukan restitusi, lihat situasi dan kondisi kita, gitu ya. Tadi kesepakatannya seperti itu kan kelompok 1 ya. Itu udah. Jadi di sini mohon maaf Bapak Ibu, kita tidak bicara tentang benar atau salah. Yang penting pada saat ada semacam analisis seperti ini kasus, ya kita menyatakan bahwa ini loh jawaban kami menurut kami. Jadi di sini tidak ada benar kata Bu Lia tadi, tidak ada salah dan benar. Iya betul Bapak, boleh. Jadi di sini nggak ada yang saklek ya Bapak Ibu ya. Jadi karena kalau kita bicara tentang karakter atau budaya positif, selama langkah yang kita ambil memang bertujuan untuk kebaikan siswa dan siswa berubah berdasarkan kemauannya sendiri dan kita sudah mengikuti alur yang benar dengan etika tentunya yang tadi yang Bapak Ibu lihat di video itu sudah benar. Gitu. Masalah dia membuat mengirim email, ya sah-sah saja kan, kita tidak boleh memaksakan. Nah ini salah satunya. Salah satu ciri khas dari kurikulum Merdeka adalah diferensiasi. Pada saat diferensiasi itu kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada anak. Misal contoh IPS kelas 7 membuat silsilah keluarga. Ibu tidak berhak bilang ke mereka bikin silsilah keluarga bentuknya diagram Venn atau pohon, nggak bisa seperti itu. Mengapa? Karena pada awal pembelajaran kan ibu sudah melakukan tes diagnostik. Itu harus dilakukan. Untuk apa tes diagnostik kita lakukan? Agar kita bisa mengetahui karakter anak kita dan minat mereka apa. Gitu. Jadi kita harus tahu gaya belajar mereka seperti apa. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Anak gaya belajarnya visual kita paksakan dengan audio, nggak bisa. Beda. Atau ada bahkan anak yang gaya belajarnya dengan mengarah kepada kinestetik. Nah itu juga kita hargai. Diferensiasi di sini adalah bukan berarti Bapak Ibu nanti pada saat ada anak meminta maaf menggunakan email, ya hargai karena mungkin itu keahliannya dan mungkin memang itu apa yang dia miliki, kita hargai. Jadi tidak boleh kamu misalnya meminta maaf. Ya sebenarnya sih bisa diatur ya situasi kondisinya. Pada saat ketemu berpapasan, diajak ngobrol kan bisa langsung. Tapi karena anak ini menawarkan mengirim email gitu, itu sebenarnya kita hargai. Oh berarti dia punya kemahiran itu gitu. Nah, oke, sekali lagi kasih pos buat Ibu. Yang jelas kita sebagai pengajar banyak masalah yang kita hadapi. Ya, ketika kita menghadapi anak-anak, tolong kita harus bisa memanusiakan manusia. Itu intinya yang harus saya pahami. Ya, restitusi adalah gaya bagaimana pemecahan masalah. Ya, ini saya semalam, saya pelajari itu. Oh intinya ini udah kepala saya. Ya. Karena memang intinya adalah kita sebenarnya tiap hari sudah melaksanakan itu. Cuma apa namanya kita belum tahu. Oh ternyata ini. Yang jelas kita harus bisa memanusiakan manusia. Jangan sampai memvonis anak. Ya, cari solusi yang terbaik. Itu saja menurut saya, Bapak Ibu. Ya. Kemudian kita pertemuan selanjutnya di bulan Februari besok mungkin kita akan menghadirkan Prof. Suswan dari Hamka yang kemarin itu. Ya. Bapak mungkin Ibu pernah ketemu di sini kan? Kemungkinan untuk Februari kita menghadirkan beliau untuk mengisi materi. Ada yang tanyakan Bapak Ibu? Kalau tidak ada silakan bawa di. Ya, Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup ya bersama-sama. Semoga apa yang kita peroleh hari ini mendapatkan segala manfaat
keberkahan untuk menghadapi diri kita, menghadapi siswa-siswa kita, dan menghadapi tantangan masa depan di bidang pendidikan. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.